3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rani Sofia dan rekan saya. Najrul Ihsan. Nah, di sini kami akan mencobakan sebuah artikel yang dimana di sini berjudul regresi linear. Implementasi metode dekomposisi LU pada regresi linear berganda. Dengan latar belakang akan dibacakan oleh rekan saya Ihsan. Kepada Ihsan dipersilakan. Baik, untuk latar belakangnya itu banyak persoalan yang melibatkan model matematika, persoalan yang muncul di lapangan diformulasikan ke dalam model yang dibentuk persamaan matematika. Metode numerik merupakan alat bantu pemecah masalah matematika yang rumit, yang seringkali tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Dalam makalah ini akan dibahas persoalan regresi linear ganda, koefisien-koefisien. Regresi ganda dihitung dengan memformulasikan menjadi persamaan linear. Persamaan linear yang terbentuk dengan memformulasi dalam studi kasus ini adalah persamaan dengan 4 variabel. Solusi penyelesaiannya dengan menggunakan metode dekomposisi LU, yang merupakan metode pemfaktoran suatu matriks A sama dengan LU menjadi matriks segitiga bawah. Dalam matriks segitiga atas, U atau uppernya memfaktorkan A atas dan L dan U menggunakan metode LU Gauss dalam proses perhitungan variabel-variabel yang terbentuk menggunakan bantuan MATLAB. Nah, untuk masalahnya di sini misal seorang peneliti ingin menyediakan data sebanyak 15 responden dengan variabel yang tersedia adalah X1, X2, X3, dan Y. Kemudian diformulasikan menjadi model matematika dalam bentuk persamaan linear 2, 3, 4, dan 5 sebagai bentuk bisa dilihat di gambarnya. Permasalahan sebelumnya yang telah dibentuk menjadi persamaan matriks, kemudian diselesaikan menggunakan metode dekomposisi LU pada Python. Muncul. Bentar. Nampak? Oke. Jadi di sini NumPy ASNP itu mengimpor NumPy pustaka potensial untuk komputasi numerik di Python. Terus untuk from SciPy-nya itu mengimpor fungsi dari submodul linear algebra. Terus untuk metode matrix koefisiennya itu ada di A sama dengan NPRA itu. Nah, ini adalah matriks koefisien berukuran 4x4 dari sistem persamaan linear. A dikali X sama dengan B, di mana A mempresentasikan koefisien dari variabel-variabel A0, A1, A2, dan A3. Terus definisi vektor konstanta itu ada di B sama dengan NP array. B adalah konstanta di sisi kanan dari sistem persamaan. Dengan kata lain, ini adalah hasil dari substitusi nilai variabel dalam persamaan. Kemudian untuk dekomposisi LU-nya itu ada di LU underscore, PIV sama dengan LU underscore faktor A. Nah, fungsi LU ini melakukan dekomposisi LU dengan pivoting. Matriks A dipecah menjadi L lower
triangular matrix atau matriks segitiga bawah, kemudian U untuk segitiga atasnya. PIV itu vektor pivot, penyesuaian ulang baris karena variabel pivoting. Kemudian nilai LU menyimpan gabungan dari L dan U, dan PIV menyimpan informasi tentang baris mana yang ditukar saat pivoting. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaannya itu ada di X sama dengan LU underscore solve itu. Nah, itu fungsinya menyelesaikan sistem. A dikali X sama dengan B. Menggunakan hasil dekomposisi LU dan PIV, ini jauh lebih efisien daripada menghitung inverse matrix secara langsung. Terus untuk output solusi, situ mencetak solusi sistem linear, di mana X berisi nilai dari variabel-variabel X sama dengan A0, A1, A2, dan A3. Kesimpulannya itu matriks A dan vektor B didefinisikan. Kemudian matriks A dipecah dengan dekomposisi LU. Terus solusi X dihitung menggunakan hasil dekomposisi tersebut. Terus solusi dicetak. Udah. Baik, untuk metode pengerjaan manual saya akan bacakan itu dengan masalah yang sama, yaitu dengan matriks yang sesuai pada gambar. Lalu saya jelaskan dulu. Untuk matriks 15 dengan row 1 15 409 265 179 dan dengan row 2 409 1123 dan 7202 serta 4879. Nah, ini nih kita bakal jadiin pada metode dekomposisi LU ini, kita akan menjadikan U itu menjadi segitiga bawah dan juga L itu menjadi segitiga atas. Nah, di sini terlihat ini melakukan LU Gauss, eliminasi Gauss, sehingga ini perlu dibacain, Kasan? Apanya? Ininya. Bebas lah. Udah. Nah, untuk eliminasi yang pertama itu row 2 dikurang 409 per 15 dikali row 1. Row 3 itu dikurang 265 per 15 kali R1, row 1. Dan juga row 4 dikurang 179 per 15 kali R1. Nah, udah dioperasikan semua nih. Pengoperasian ini kayak 415, 409 per 15, 265 per 15, 179 per 15 ini diganti, dipindahin ke L yang mau diganti nolnya. Misal 409 ini kita jadikan nilai nol dengan metode proses nilai 400 per 15. Jadi untuk nilai nol ini, menolkan ini, kita pindahkan proses tadi ke L. Begitu selanjutnya sampai kita mendapatkan segitiga bawah, yaitu U-nya. Oh, ini perlu. Nah, untuk yang ini, yang U menolkan M berapa nih? M43, row ke 4 dengan baris keempat dengan kolom ketiga itu dengan mengsubstitusi A43, row 43 dibagi row 33, yaitu min 6.309 per 798 per 70.7293 per 31.3192.
itu digunakan untuk menolkan nilai dari row 43 atau M43 ini. Nah, begitu selanjutnya sehingga kita mendapatkan nilai U yaitu 15, 409, 265, 179, 0, 1064 per 15, min 71 per 3, 244 per 15, 0, 0, 707.263 per 3.192, 341 per 798, 0, 0, 0, dan 23,208367. Dan ini hasil dari pengoperasian kita tadi. Nilai yang membantu row untuk mendapatkan nilai 0 pada nilai U. Ini nilai L. Nah, selanjutnya kita akan melakukan substitusi yang LY sama dengan B. Y1 ini nilai B yang ada pada di sini 743. Nah, metode sama B2 itu setelah melakukan eliminasi ini tadi, B2 kurang M berapa nih? M21 kurang Y1. B2 itu min 112 per 15. M21 ini 409 per 15. M ini nilai L ya. Kali Y1 itu 743. Menghasilkan 20.267,267 untuk Y2. Untuk Y3 sama dengan rumus B3. B3 itu hasil pengoperasian nilai B dengan eliminasi Gauss tadi. Itu nilai B3 yaitu 40.009 per 798 per M31 nilai L 265 per 15 dikali Y1 itu 743 dikurang M32 itu 7355 per 1064 dikurang Y2 yaitu kami ngambil nilai ini supaya gampang sama-sama pecahan menghasilkan nilai minus 19.838,302. Itu selanjutnya sampai ke Y4. Yang kedua itu menjadikan UX sama dengan dengan apa nih San? L, Y. Sama dengan Y. Sama dengan Y. Nah, untuk penyortiran. Nilai L ini untuk penyortiran maju, nilai U itu untuk penyortiran mundur. Untuk yang pertama itu nilai X4 itu setara dengan A3, kita letakkan pada ini kita mencocokkan nilai UX sama dengan Y ini dengan hasil yang ada di Python. Untuk X4 itu A3 itu dengan rumus Y4 per U4 per 44 dengan nilai ini menghasilkan minus 0,1247869. Lanjutkan dengan A3 X3 apa nih? Dengan X3 yaitu setara dengan A2 dengan rumus Y3 kurang U34 dikali X4 per U33 dengan menghasilkan 0,1247869. Untuk X2 dengan setara nilai A1 dengan rumus Y2 per Y2 kurang U23 dikali X3 dikurang U24 dikali X4 per U22. Itu tinggal masukkan nilai yang ada pada nilai U dan juga pada nilai L tadi dengan menghasilkan X2 itu min 0,0135145577. Dan untuk nilai X terakhir yaitu setara dengan A0 Y1 dikurang U12 dikali X2 dikurang U13 dikali X3 dikurang U14 dan juga dikali X4 per U11 dengan menghasilkan nilai 47,5333784.
Nah, nilai U, nilai dari X1, X2, X3, 4 ini sama dengan hal yang metode yang kami cobakan juga dengan melalui Python, yaitu 475 minus 73. Nah, itulah metode manual yang kami cobakan pada artikel eh, implementasi metode rekomposisi LU pada regresi nilai berganda, karya Yuniarsi Rahayu dari Fakultas Komputer Universitas Dianuswanto, Semarang. Jadi saya kembalikan pada rekan saya Nazrul Ihsan. Kenapa lagi nih? Tetap. Oke. Baik, terima kasih atas rekan saya. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.